Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Iqbal. Pak Iqbal, kasus ini terungkap dari mana nih Pak? Ini kemudian kenapa akhirnya polisi bisa menemukan bahwa ini terungkap begitu? Mungkin bisa diceritakan kembali. Begitu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa beberapa masyarakat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Jadi memang laporan info dari masyarakat itu yang kita tidak lanjuti. Jadi masyarakat yang beberapa hari yang lalu hadir sekitar 25, jadi 12 yang membuat laporan polisi. Kita tindak lanjuti dan tidak beberapa lama ketika kita menganalisa hasil pemeriksaan, hasil alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, membuat kami harus bertindak cepat. Karena kalau tidak bertindak cepat, korban-korban akan semakin banyak, bahkan tersangka bisa kabur. Maka dari itu alhamdulillah tersangka bisa kita tangkap. Dari 12 orang yang melaporkan ke polisi, ada berapa estimasi kerugian? Tentunya laporan ini juga disertai dengan klaim kerugian dari masing-masing korban. Sampai saat ini kita belum bisa memastikan totalitas kerugian karena sangat banyak. Sangat banyak sekali. Penyidik sedang melakukan detail proses penyidikan sehingga nanti kita bisa dapat betul berapa sebenarnya kerugian dan berapa sebenarnya korban. Karena kita mendapat database 3.131 belum tentu bahwa itu korban semua. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi benar bahwa akan ada identifikasi yang jelas ketika yang diduga tersangka saat ini akan kita periksa dan kita rangkai kepada alat bukti apakah korban yang tadinya melaporkan sebagai korban betul-betul korban, jangan-jangan ini ada benang merahnya. Ketika nanti akan kita dapat, bisa saja korban juga menjadi tersangka nanti. Nah, Pak Iqbal, dari kasus-kasus serupa yang mungkin Anda temui gitu ya mengenai investasi bodong, apakah memang modus operandinya ini selalu sama begitu? Ada jangka waktu tertentu, menjanjikan sesuatu, selalu mengembalikan uang begitu, selalu seperti itu modusnya? Mayoritas begitu. Pada awal-awal mereka betul-betul konsisten, tetapi pada pertengahan, pada akhir, investasi itu seolah-olah rugi. Dan kerugian itu memakan jangka waktu yang lama sehingga korban baru sadar bahwa hal ini adalah investasi yang tidak benar. Dalam arti kata investasi palsu atau katakanlah investasi bodong. Ya. Kita dalam bulan ini, Polda Metro Jaya itu menangani investasi bodong ini ada 2. Baru yang mencuat sekarang yaitu dengan modus tisu, iklan, dan kemarin kondotel. Ya. Sebelumnya bulan Mei juga ada PT RPI, penipuan dan TPPU dengan kerugian mencapai 800 miliar lebih yang juga bermodus investasi bodong dengan menawarkan kondotel. Iya Pak, ini bagaimana ada juga PT Wondermind, maaf, di Papua yang merupakan investasi online juga senilai 262 miliar rupiah. Artinya untuk 2 bulan terakhir saja sudah ada 3 kasus bersama Kemal Taracan ini ya Pak. Bagaimana kemudian kepolisian menindaklanjuti sejumlah kasus ini dan mencegah kasus-kasus serupa untuk bermunculan ke depannya, karena tentunya ini sudah menjadi sebuah tindak kriminal yang menjamur bisa dikatakan dengan angka yang juga fantastis, ratusan miliar ini Pak total kerugiannya. Baik Mbak, dalam proses penegakan hukum kita harus bergerak cepat untuk melakukan proses penyidikan sehingga kepastian hukum terwujud dan kita akan lakukan kelanjutan sampai sistem peradilan pidana sampai nanti pengadilan. Sehingga korban tahu gitu kan bahwa pihak-pihak yang katakanlah melakukan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri dengan janji-janji bohong, dengan kata-kata palsu, dengan bujuk rayu, itu terkena pidana sesuai dengan pasal yang diperuntukkan. Dan juga kepolisian akan mencari format pasal sesuai dengan fakta yuridis yang kita dapat, akan melakukan misalnya katakanlah TPPU, apakah di dalam kemungkinan bisa mengembalikan dana-dana korban sesuai dengan dana-dana yang masih bisa kita dapat dalam proses penyidikan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, antisipasinya.
kepolisian dari Metro Jaya lewat Humas sendiri, lewat Bimas dan Polsek-Polsek, staf Polres melakukan himbauan secara tidak henti lewat Babin Kamtibmas bahwa masyarakat jangan mudah tergiur akan investasi bisnis apapun, Mbak. Apalagi bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. Oke. Jadi harus dicek dulu, teliti terlebih dahulu, sehingga tidak lagi berulang kali menjadi korban. Baik. Begitu. Saya ke Pak Akar, sebetulnya apa sih yang membedakan investasi bodong ini dengan investasi sejenis lainnya yang betul-betul murni nggak bodong gitu ya? Bukankah semua investasi itu selalu akhirnya menjanjikan sesuatu yang kembali? Selalu ada pemikiran bahwa itu akan mendapatkan keuntungan. Bukankah investasi juga akan semua seperti itu? Ya, betul. Jadi sebenarnya kita perlu mensepakati dulu istilah return tinggi itu berapa sebenarnya. Karena seperti yang Mas Kevin bicarakan, memang investasi itu selalu menjanjikan return, ya kan, menjanjikan kembali pokoknya, dapat kenaikan lebih. Tapi yang membedakan secara umum, apakah bedanya investasi bodong sama yang tidak bodong, yang pasti memang status hukumnya. Legalitasnya, baik dari perusahaan, dari prosesnya, sampai nanti dari jenis kasusnya itu sendiri. Karena banyak sekali sebenarnya kasus-kasus investasi bodong itu, misalkan yang bermodus koperasi. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menangani klien yang tertipu kasus koperasi maupun repo properti. Begitu kita pelajarin surat perjanjiannya ketika dia menanamkan investasi, itu surat perjanjiannya adalah hutang piutang. Di mana itu adalah masuknya perdata. Sehingga itu tidak bisa dikasuskan seperti pidana. Dan memang akhirnya nih ya, salah satu klien saya ini menyelesaikan kasus investasi bodongnya tersebut ya secara perdata. Si pihak perusahaan yang diinvestasikannya menjanjikan pengembalian selama 15 tahun. Ya, tapi kerugian sudah terjadi. Betul. Seperti itu Dan ya. itu pun sudah terjadi. Ini kan masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai melek investasi dan memang dianjurkan seperti itu, bahwa tabungan yang sehat itu diinvestasikan kembali. Tapi kan kita juga tidak menafikan bahwa banyak sekali yang kita tidak terlalu paham soal keuangan, tergiur dengan iming-iming return of investment yang cepat dan besar. Betul. Kalau itu indikator utama, if it's too good to be true, berarti it's not true gitu ya. Ada istilah seperti itu ya di istilah keuangan. Kalau janjinya terlalu besar dalam waktu yang kecil, waktu yang singkat, jangan ambil. Selain itu, apalagi yang menjadi indikator utama patut kita curiga dan jangan masuk ke dalam produk investasi? Kita mengacu ke cara KYC-nya bank. Yang pertama itu, ya. Jadi kalau di bank kan sekarang bank sudah memberlakukan bukan hanya kartu identitas, tapi beberapa bank sudah pakai sidik jari, sudah pakai detektor muka supaya kita single identity ke situ. Kalau transaksinya terlalu mudah, misalkan bisa cash, bisa titip, udah warning. Karena kalau kita mau investasi yang legal, yang sesuai dengan OJK, sekarang misalkan buka di pasar modal aja, kita harus ajukan rekening dulu, dan rekening itu atas nama kita sendiri. Atau kita misalkan membeli reksadana, rekening itu bukan atas nama PT, rekening itu atas nama sebuah produk yang sudah dilindungi sama undang-undang. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan kita berinvestasi harus dibarengi dengan meleknya kita terhadap hukum. Jadi saya sangat menyarankan, dan sebenarnya ini sudah aturan main, kalau kita mau investasikan uang di atas 50 juta di luar lembaga non keuangan, ada baiknya pakai notaris pribadi. Jadi kita pakai konsultan hukum terlebih dahulu sebelum kita menginvestasikan uang tersebut, atau pakai konsultan keuangan juga bisa di sini. Baik, kecerdasan investasi harus dibarengi dengan melek hukum. Betul. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.